Di dalam ajaran tasawuf yang paling menonjol, yang paling kelihatan atau yang menjadi syarat mutlak itu dua. Pertama yang disebut zuhud. Yang kedua yang disebut fakir. Iftiqar, fakir. Perlu saya jelaskan, fakir itu tidak berarti atau tidak harus berarti tanda apa-apa. Tidak. Tidak. Fakir itu tidak berarti harus melarat. Tidak. Tidak. Jadi fakir itu ada dua. Fakir secara zahir, secara padel, memang nggak punya apa-apa. Fakir memang itu. Lalu ada lagi fakir dalam arti maknawi, dalam arti batinnya. Yang dimaksud fakir maknawi yaitu dia sebagai manusia, sebagai hamba Allah tidak pernah merasa bebas dari pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah satu menit pun merasa bahwa dia tidak memerlukan pertolongan Allah. Jadi berarti dia selalu fakir dalam arti membutuhkan. Iftiqar itu artinya membutuhkan. Karena itu disebut fakir ilaihi ta'ala. Itu. Fakir artinya membutuhkan pertolongan. Membutuhkan ilaihi ta'ala kepada Allah ta'ala. Bukan fakir dalam arti membutuhkan uang. Tidak. Tidak, bukan itu. Perasaan saya ini tidak bisa apa-apa kalau tidak mendapat pertolongan Allah. Ini harus ditanam dulu. Tidak sah seorang tasawuf yang tidak menanam ini dulu. Ini harus ditanam terus. Sampai dia itu pada satu waktu dia itu merasa tidak berbuat apa-apa. Yang berbuat itu Allah semuanya. Ini sudah notok. Ini kalau sudah notok, saya ajar, saya belajar, saya bekerja, itu bukan apa-apa. Itu kan cuma bejengan itu cuma golean motor-motoran. Motor-motoran ini tidak bisa jalan kalau tidak diputer, gitu loh. Yang muter ini Allah. Ini kalau sudah mendalam, waduh, orang itu hampir-hampir, nah ini kelihatannya, hampir-hampir seperti tidak mempunyai. Jadi saya terangkan, orang ini kalau sudah terus-terusan, sudah nemen, itu orang lalu seperti tidak punya ikhtiar lagi. Dia merasa seperti golean, terserah kepada Tuhan. Orang ini kalau sudah mendalam, apa-apa itu kepada hati. Terajalan aja, terang enak. Walhasil dia tidak punya rencana. Kalau mau bepergian itu nanti ngalor mamanya sudah jalan. Apa nginep tidak tahu, loh gitu. Tak andi rencana, kan? Nanti sana omong-omongan enak-enak yang nginep. Karena itu malah gombloi, ya orang Jawa gombloi. Apa gombloi itu? Tul. Karena itu dikatakan
At-tasawwuf al-istirsal ma'a iradatillah. Ada yang mengatakan, yang dinamakan tasawuf cul-culan apa jari ini pangeran. Wah, ini repot ini pahamannya. Cul-culannya apa? Jadi orang motor ditabrak cul-culan. Oh, bukan begitu ya. Ya, ikhtiar lah. Tapi yang penting pangkalnya adalah dari perasaan istiqar ilallah. Perasaan membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Ini yang ditanam pertama kali. Kalau ini sudah berhasil, maka akhirnya orang itu lenyap. Orang itu dirinya, akunya, egonya, ananianya hilang. Ini yang dinamakan fana. Fana. Fana itu tidak kelihatan dia sudah. Kalau dia umpamanya sembahyang, dia tidak melihat Ahmad sembahyang, Ahmad Zain sembahyang, tidak ada sudah. Lafal saya sembahyang hilang. Barangkali ini di dalam surat Fatihah, apa sebabnya kok tidak disebut iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, pakai aku, hanya kepada engkau a'budu, aku menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau asta'in, aku minta tolong. Ini sebabnya apa? Jadi aku di situ tidak ada. Tapi yang ada na'budu, nasta'in. Nah, itu arti kita. Jadi, ya Allah, kami semua. Siapa kami? Ya, semua manusia, semua jin, semua pohonan, semua kaju-kajuan, semua alam langit, bumi, malaikat, na'budu. Tak ngerti, mohon pakai pecah saya pas esong kuin abang dibir itu nyebol ke pengira. Yang lainnya tidak kelihatan. Nah ini yang akhirnya lenyap itu. Orang kalau sudah merasa membutuhkan kepada Allah, lalu ada lagi sebaliknya, Allah tidak membutuhkan kita. Nah ini kerasnya tasawuf itu. Kalau saya tadi fakir, membutuhkan kepada Allah, maka Allah ghaniyun 'anil alamin. Tidak memerlukan semua alam. Tak nyembah pangeran tak perlu. Nah, di sini Tuhan Allah tidak membutuhkan disembah, tidak membutuhkan dipuja. Kalau kamu menyembah apa-apasan, ya maaf ini ya, benda orang ini ya. Apa nek pangeran disembah apa tambah lemu pangeran? Ndak. Apa nek wong sak alam iki umpama kafir kabeh, apa pangeran susah? Apa pangeran terus kuru? Enggak. Oh nyembah dak nyembah pangeran dak butuh. Coba. Ini perasaannya. Timbal baliknya di situ. Karena itu seorang sufi ini khawatir ditinggalkan Tuhan. Apa Gusti? Oh bener tak kebutuhan panjenengan tapi cok buang abdina. Ini yang ditangisi orang tasawuf. Jangan ditinggalkan. Rabbi la tadharni farda. Itu doanya siapa itu? Nabi siapa itu? Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Abdi ni ketipi Ustaz. Masih buat cuba enggak kau udah peneka abdi, udah peneka hambamu. Kabulun panjenengan. Lalu di sinilah perasaan itu. Mendalamnya di sini nanti. Itu hanya berangkat dari fakir rasanya. Fakir dalam arti membutuhkan pertolongan kepada Allah. Memang terus terang saja, tauhid jantungnya atau intinya tauhid ya ini tadi. Allah yaftaqiru ilaihi kullu syai'in ma siwah. Wahuwa la yaftakiru ila syai'in siwahu. Ini pokoknya tauhid. Iman itu di sini. Semua makhluk memerlukan Tuhan
Sebaliknya Tuhan tidak memerlukan makhluk. Tidak memerlukan selainnya Tuhan. Ini tauhidnya tasawuf di sini. Ini mulai pedolem. Ya sudah. Caranya memperdalam lah. Ini caranya banyak. Antara lain. Nah ini. Kemarin sudah saya terangkan. Qillatul kalam. Omong tidak terlalu banyak. Secukupnya saja. Al-hajatu minal kalam. Bicara seperlunya. Sebab ini maaf ya. Orang itu kalau terlalu banyak bicara. Itu pertama dia tidak mengenal waktu. Tidak cukup 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Kalau orang sudah mau bicara. Deki mau tada saya kecacaan nyari. Tahu nih sampai akhirnya. Sembarang diomong nih lalu. Karena sudah habis. Yang diomongkan sudah habis. Ya. Pas tumo ya dibicarakan. Inten berlian. Cetak nolok andi itu lalu dibicarakan. Malah kadang-kadang tukang rumput membicarakan presiden. Presiden Pak Harto itu apa baru mau bicara jadi. Kadang Pak Benta tak rengkaron, tidak ada batasnya. Ini mudah membuang waktu. Melupakan pekerjaan yang lebih penting. Ini betul. Sama saja dengan orang main. Ya. Main itu kadung gede. Lupa sudah. Lupa sembahyang, lupa makan, lupa minum. Mau kadung ngosok itu. Main apa saja sudah. Ya. Kalau sudah kadung nyokot itu. Masya Allah. Melebihi candu itu. Juga omong. Ini dibatasi. Juga soal makan, mengosongkan perut. Ini qillatul kalam, ya, sedikit omong. Ini kalau cara negatif, cara kosongnya, dia sedikit omong. Tapi secara positif, dawamud dzikir. Dia selalu zikir kepada Allah. Sehingga dia itu tidak perlu omong lagi. Tak cukup, umpamanya ya maaf ini, umpamanya mewajibkan kepada dirinya, saya harus membaca dalail 1 hari. Saya harus membaca 2 juz dari Quran. Nah ini kan mestinya dia umpama omong itu, betulnya para maghrib, aduh, saya kurang sejus ini. Padahal saya tiap hari harus 2 juz. Ini tinggal 1 juz, padahal jamnya tinggal sedikit ini. Orang begitu itu apa? Kober omong. Umpama dia diajak omong, sini aja jagongan, omong-omong, saya ditangguh lagi kurang 1 juz saya ini. Kan gitu lalu. Nah, jadi ini menyedikitkan omong itu berarti, ini secara negatif, tidak banyak omong. Positifnya apa? Banyak zikir. Dawamud zikir. Jadi isinya di situ. Mon orang itu andi kelakuan, ya, tidak nganggur, tentu betah dia itu. Tidak ada waktu untuk jagongan, kan iya toh? Mamanya sampean ala kocok. Andi tanggungan lemak jam sekutu contohnya, ya. Di rumah hari mau kau wongnya wis wayang kau sore ditagih. Apa sampean kober nopo bisku? Pada saat sampean menghadapi akan ditagih di parani jami. Orang kok tentara maka, ya. Janji nanti sore kita mahar jian. Napa sampean kober Pak Ajandon sampean? Maaf saja Pak. Saya maaf. Ya jak apa tak gelem dek. Nopo bisku. Maaf. Maaf apa? Biasanya seneng nopo bisku. Ndak ngono. Aku iki garapan. Jami tentara itu tak janjani kok sore. Lah itu di rumah hari terus tak garap. Garapan kok akeh. Maaf ya wis. Aku ya seneng untuk itu. Tapi maaf. Dino iki aku ndak melok. Kan gitu mestinya. Nah itulah. Jadi ada itu imbangannya. Nek cuma menang tok bu. Waktu dirembui bukan. Pasti kamu bicara. Apa itu masalah kau rembui itu? Nah, jadi ini salah satu cara yang saya terangkan. Qillatul kalam ini kalau sudah diteruskan sedikit lama-lama akhirnya dawamus sumut. Terus menerus diem dia.
Tapi terus-menerus tidak ngomong itu tidak berarti tak ngomong. Sebaliknya dia dawamul zikr. Nah, ini. Terus pikiran dia. Bodoh saya baca. Mari baca selawat, baca Quran, mari. Nah, karena itu di sini ya. Bacaan-bacaan itu dibagi menjadi 5. Ya, namanya 5 ya. Nanti akan saya turunkan ini semua. Ya. Nomor 1, coba ini ya. Ini pekerjaannya orang yang disebut diem itu. Nomor 1, doa. Baca doa. Nomor 2, zikir. Namanya. Nomor 3, tiroah atau tilawah. Baca Quran. Nomor 4, fikir atau tafakkur. Ini istilah tasawuf. Doa, ad-du'a, az-zikr, al-qira'ah, al-fikr. Terus yang kelima, as-shalah. 5 ini kerjaannya. Jadi membuat kocak orang dari orang yang tasawuf, itu artinya dia setengah mengerjakan salah satu 5 ini. Entah doa, entah zikir, entah qiraah, entah fikir, tafakkur, entah sholat. Salah satu 5 itu. Jadi menengah itu bener ngelamun, bukan. Paneng ngelamun. Itu orang dari selodor itu namanya. Orang berdumeng itu. Mempaneng begini. Anak bagele. Wah, itu orang senting itu namanya. Ya. Jadi jangan dikira qillatul kalam ini kalau diteruskan berarti dawamus sukut. Terus menerus diam. Berarti positifnya dawamuz zikir. Zikir ini ada 2. Ya. Ada zikir bil lafzi dengan lisan. Ada zikir bil qalbi dengan hati. Nah ini. Jadi kalau zikir dengan ini bil lisan ya baca apa nanti saya tunjukkan macam-macamnya itu. Pola berdese seterongoti ya. Nah, nanti ada jadwalnya. Pagi baca ini. Kalau habis subuh tidak boleh salat. Yang boleh hanya doa, zikir, qiraah, fikir. Nah, nanti apa saja yang dibaca ini. Mari saya turunkan nanti kalau membarakah dina pola berdese ngoti ya. Tidak apa-apa, itu memang harus dilatih. Tidak apa-apa, tidak banyak. Biar tahu macamnya. Sekarang yang kedua, ini semua adalah sarana. Suatu usaha untuk menanam pendidikan tasawuf secara sak kenyang-kenyangnya, sak enak-enaknya. Itu namanya qillatul ta'am. Ini macamnya kelas banyak. Macamnya kelas. Ada yang memberi ukuran batas seperti orang diet. Orang diet itu kalau orang dapat kencing manis ya dari dokter, itu diukur. Kamu kalau makan nasi cuma segini. Kan iya ada yang pernah mengalami begitu. Tak kena yang lebih dari ini. Ada itu namanya diet. Minumnya dibatasi, macam-macamnya. Karena itu saya boleh menyalin. Sarana tasawuf yang kedua adalah diet. Nah gitu, ini cara kotaan ini. Mencara cara santrean qillatul ta'am. Sekone abatus teh. Malah ada yang mutih. Ada itu. Jadi tidak sama ukurannya itu, ya. Melihat orangnya itu. Malah ada yang sudah kebacut. Dia berarti sudah tidak makan minum lagi. Negatifnya, positifnya apa? Dawamus shaum. Terus menerus dia tidak pernah tidak puasa. Jadi bukan saja membatasi diet, tapi terus puasa. Karena itu puasanya
menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu macam-macam. Ada puasa yang disebut qaumud dahr. Puasa sepenuh tahun, seluruh tahun, sebenarnya apa seterus, nggak pernah berhenti. Ada itu. Ada lagi yang dinamakan Saumu Nabi Dawud. Itu dari Kanjeng Nabi juga, yaitu satu hari puasa, besok pagi tidak puasa, besok lagi seling-seling gitu loh. Puasa, tidak puasa, puasa, tidak puasa. Terus begitu sepanjang tahun. Berarti satu tahun dia hanya makan setengah tahun, puasa setengah tahun. Itu artinya. Kalau tadi Komudar 100% seluruh tahun puasa. Kalau yang satu hari puasa, satu hari tidak puasa, berarti cuma setengah tahun. Ada lagi, ini menurut Kanjeng Nabi juga, puasa 3 hari setiap minggu. Yaitu Senin, Kamis, Jumat. 3 hari, Senin, Kamis, Jumat. Sunat. Jadi per minggon itu. Ada yang begitu. Ada lagi yang cuma 2. Senin, Kamis, tok. Nah, ini yang kedua berarti qillatul ta'am, sedikit atau membatasi. Tapi apa harus seorang tasawuf itu begitu? Tidak. Nanti akan saya uraikan. Tapi yang penting prinsipnya membatasi. Ini namanya membatasi dengan sengaja. Bukan otomatis, memang disengaja. Sengaja. Omong dibatasi dengan sengaja. Tapi ada yang terus terhajut. Yang enggak ngomong terus, tapi berarti kalau enggak ngomong terus berarti apa? Dawamul zikir. Nah, zikir itu ada yang khofi. Khofi itu biar dia cacar tapi hatinya terus. Allah, 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 Allah. Terus malah dihitung menurut anu. Ya apa itu? Oh, jauh itu. Nyampe ini berapa kali mengeluarkan nafas, berapa kali memasukkan, sebanyak itu dia berzikir kepada Allah. Nah, itu namanya zikir khofi. Ini biasanya yang mengamalkan begini ini dari jamaah